Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menang atas hidup ini menghadapi semua tantangan yang ada. Saudara, ternyata ini yang perlu kita perhatikan. Ternyata musuh utama manusia itu bukan setan. Saya ulangi, ternyata musuh utama manusia itu bukan setan. Lalu siapa? Ternyata setan memakai memori kita, memori itu menyimpan semua peristiwa, semua kejadian, dan memori itu pusatnya ada di belakang kepala kita, otak kecil. Maka itu kalau orang jatuh kena bagian depan kepala, walaupun bocor, tidak akan berpengaruh besar atas kehidupan orang itu. Tapi kalau ada orang mengalami benturan di bagian kepala belakang, walaupun tidak rasa pusing, tidak ada darah, nggak ada luka, tapi kalau yang kena benturan itu otak kecil kita, itu lebih fatal daripada yang kena bagian depan. Mengapa? Karena ini memori. Nah, biasanya orang kena serangan stroke, tekanan darah yang terlalu tinggi, itu pengaruhnya dari batang otak. Batang otak itu ada di tengkuk kita, tulang leher. Itu syaraf yang penting. Nah, siapa pernah melihat ada orang menanam kabel telepon? Saya percaya sebagian besar kita pernah melihat. Terus kan ada kabel yang tebal, bulat tebal begitu Nah, terus waktu mereka motong, saudara lihat, di dalam kabel yang besar itu ada titik-titik. Ternyata itu kabel-kabel kecil, yang jumlahnya mungkin ribuan. Nah, seperti itu batang otak. Itu terdiri dari banyak pembuluh darah dan syaraf di situ. Maka itu kalau orang itu kena stroke, biasanya bagian belakang kepala, dan nyerang ke batang otak, secara medis itu cukup berbahaya. Nah, orang itu bisa lupa. Memorinya bisa hilang. Saya punya teman baik. Dia doktor teologi. Dia juga profesor. Salah satu pendiri universitas Kristen terkenal di Jakarta. Saya kenal baik. Dia bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya luar biasa. Apalagi bahasa Inggrisnya tentu. Nah, dia orang Semarang. Suatu hari dia kena serangan, tekanan pembuluh darah, tekanan darah yang sangat tinggi, pecah, batang otaknya terganggu. Nah, yang menyedihkan, saudara, dia lupa semua bahasa Inggrisnya, bahasa Ibraninya, bahasa Yunani, bahasa yang lain, termasuk bahasa Indonesia, lupa. Saat itu dia hanya bisa bahasa Jawa, karena dia lahir di Jawa Tengah dan besar di sana. Waktu saya belajar itu, begitu dahsyatnya kalau orang itu kena serangan itu. Nah, maka itu dalam hidup ini, saudara, musuh terbesar kita bukan setan, tetapi masa lalu kita yang pahit. Masa lalu yang pahit. Maka itu kita perlu jaga dalam hidup ini. Nah, memori kita itu seringkali dipakai oleh iblis. Saya ulangi, memori kita, pusat data kita. Kalau saudara punya komputer, saudara punya handphone, nah di situ memorinya, penuh dengan macam-macam. Nah, jahatnya setan. Perhatikan kalimat ini. Jahatnya setan. Yang mereka simpan, tolong perhatikan ini. Jahatnya setan.
yang mereka simpan di memori semua manusia justru yang pahit, yang menyakitkan, yang jelek. Maka itu yang namanya manusia pasti, sudah nggak usah tersinggung saya berkata, yang namanya manusia pasti lebih mudah menghafalkan kesalahan, kejahatan orang lain daripada menyimpan di memorinya kebaikan orang lain. Coba saudara jawab, pasti iya. Karena si kunyuk itu, istilah saya, si setan itu membuat memori kita hanya mampu menyimpan, merekam hal-hal yang pahit dan yang jelek. Iya, dari LP Pasuruan bilang, iya, itulah kita. Maka itu, mengapa ada kejahatan yang dibuat oleh manusia? Dengarkan pertanyaan ini. Maka itu mengapa ada kejahatan yang dibuat oleh manusia? Jawabannya, karena memori yang pahit, yang menyakitkan itu, kalau dibiarkan berhari-hari, memori kejadian yang pahit, mungkin kejadiannya kecil, ya, mungkin kejadiannya kecil, tapi kejadian itu terekam di memorinya berhari-hari. Secara psikologis bisa dibuktikan. Apa itu? Kejadian kecil, perkara kecil yang menyakitkan itu, kalau dibiarkan sekian hari, sekian jam, setan itu membuat kejadian sedikit itu mengembang jadi besar. Sehingga setelah kurang lebih sekian hari dari peristiwa terjadinya, itu bisa berubah jadi masalah besar. Nah, di sini setan bekerja dalam hal apa? Betul, si kunyuk itu kurang ajar, memperbesar kejadian kecil. Nah, ini psikologisnya. Maka tergantung orang itu, dia akan mengarahkan pengembangan kejadian kecil sampai besar itu ke arah mana. Kalau dia memilih untuk mengampuni orang itu, saat itu juga si kunyuk kalah. Karena dia mengampuni, berarti selesai. Maka itu dalam bahasa Inggris ada istilah forgive is forget. Jadi mengampuni, forgive itu mengampuni, forget itu melupakan. Maka kejadian kecil, ya, yang diperbesar oleh iblis, tapi kalau diputuskan oleh orang tersebut dengan mengampuni, bukan memaafkan loh. Saudara harus beda antara memaafkan dan mengampuni. Memaafkan itu menghapus, mengampuni itu melupakan. Nah, itu bedanya. Bagi orang beragama, manusia tidak mungkin bisa mengampuni. Karena yang mengampuni itu cuma Tuhan. Dan itu betul. Manusia hanya bisa memaafkan. Nah, ini masalah. Karena kalau cuma memaafkan, itu pasti belum mengampuni dan tidak mengampuni. Karena kalau mengampuni itu pasti melupakan. Kalau memaafkan itu hanya menutup, menyimpan. Sehingga suatu hari hanya kelihatan wajah orang itu saja. Di dalam doanya, dalam tidurnya. Hanya nampak lagi wajah orang yang menyakiti tadi dengan hal kecil itu. Yakin, kalau dia tidak mengampuni, hanya memaafkan, hanya melihat wajah orang itu sekilas, nggak ada orangnya, cuma tiba-tiba aja muncul di angan-angan kita. Saudara percaya nggak? Sakit hati itu muncul lagi. Saya ulangi, sakit hati itu muncul lagi. Itu karena hanya memaafkan, tidak mengampuni. Jelas ya?
Nah, kalau orang itu mengampuni, walaupun sudah sempat, walaupun sudah sempat berkembang, ya saya ulangi, walaupun sudah sempat berkembang, tapi begitu kita mengampuni orang itu, saudara percayalah, emosi yang sudah membesar langsung turun. Tapi kalau orang itu memilih yang satu, dia nggak terima. Bisa-bisa orang itu jadi pembunuh. Ya, saya ulangi, bisa-bisa orang itu jadi membunuh. Maaf, dari Sumba. Baru mengerti memaafkan dan mengampuni itu beda. Betul, beda sekali. Ada lagi, saya nggak tahu dari mana ini, Yohanes ya. Memaafkan itu adalah menghapus kesalahan orang. Mengampuni itu melupakan kesalahan orang dan tidak pernah diingat lagi. Betul. Ini luar biasa, saudara. Ya, saya akan baca ada beberapa komen di Zoom. Contoh, dari Lampung, masalah kecil diperbesar menjadi masalah besar, masalah dewasa. Besar kecil masalah yang kita terima atau alami dari orang lain, kita harus mengampuni. Ya, nggak cuma memaafkan. Iya benar, yang jelek kok diingat. Nah, tapi itulah manusia. Ya, ini dari Jember yang ngomong ini. Ya, saat mengampuni dari Lampung lagi. Kalau orang tersebut belum berubah, pasti masih teringat juga. Nah, ini yang salah. Jadi kalau kita sudah mengampuni, kita tidak boleh menuntut perubahan orang itu. Dengarkan. Kalau saudara dan saya sudah mengampuni, bukan memaafkan loh ya, maka bukan hak kita menuntut orang itu berubah. Nah, kalau kita menuntut orang itu berubah, kita lebih salah lagi. Karena kita ini harus mengampuni dan tidak boleh menuntut. Saya beri contoh. Semua kita pasti sering, bahkan berkali-kali, ya, minta ampun kepada Tuhan, bukan minta maaf loh ya. Maka itu kepada Tuhan kita minta ampun. Ya. Nah, kalau kita minta ampun kepada Tuhan, kalau kita minta ampun kepada Tuhan, saya tanya, Tuhan pasti mengampuni bukan? Semua kita sering minta ampun kepada Tuhan. Betul tidak? Nah, pertanyaannya, saya jawab yang di Zoom tadi. Waktu kita minta ampun kepada Tuhan, apakah Tuhan menuntut untuk kita segera berubah? Dan apakah Tuhan memberi syarat? Ya Daniel, aku penuhi permintaan pengampunan, aku ampuni. Tapi apakah Tuhan memberi kita batas waktu? Dalam 2 minggu kamu gak berubah, aku gak akan mengampuni. Kan gak mungkin Tuhan seperti itu. Jadi kalau saudara mengampuni orang, jangan menuntut orang itu berubah. Harus itu. Nah, ayatnya di mana? Kita buka 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Oh, ini jadi Cibinong, maaf ya. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Ini yang keren, saudara. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, TSI. Yang kami beritakan adalah bahwa Tuhan lewat kematian Kristus sudah membuka jalan bagi setiap orang di dunia ini untuk berdamai dengan Tuhan. Bagi kita yang sudah bersatu dengan Kristus,
Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Itulah berita perdamaian yang Tuhan percayakan kepada kami. Nah, saudara lihat. Ternyata waktu Tuhan mengampuni kita, bukan memaafkan loh ya. Ketika Tuhan mengampuni kita, ada satu hal yang luar biasa. Dan ini yang harus kita lakukan. Apa itu? Ketika Tuhan mengampuni kita, tidak satupun Dia ungkit-ungkit atau Dia ingat-ingat kesalahan kita yang kemarin-kemarin. Saya balik. Apa yang terjadi dengan hidup saudara dan hidup saya? Kalau Tuhan mengampuni kita, model kita memaafkan orang lain. Jadi apa kita? Lalu Tuhan ungkit-ungkit kesalahan kita yang dulu-dulu. Pasti kita nggak bisa diampuni. Karena terlalu jahat, terlalu kotor, terlalu najis hidup kita ini. Maka itu 2 Korintus 5:19 harus jadi model hidup kita. Jadi pola hidup kita. Bahwa kalau kita mengampuni siapa saja, harus tanpa memperhitungkan yang dulu-dulu. Maka itu gak boleh begini. Saya mengampuni kok, betul. Saya tulus kok. Tapi matanya melotot-melotot ngomongnya. Apalagi ditambahi, tapi saya ingin ketemu dia dulu. Saya mau tunjukkan ini. SMS dia tahun 2004 yang lalu. Wih, sekarang sudah 2021. Berarti dia masih simpan kesalahan orang itu selama 17 tahun. Saya ngampuni kok, serius. Tapi saya ingin ketemu dia dulu. Ini kwitansi utangnya belum dibayar. Bayangkan kalau Tuhan mengampuni kita dengan model kita. Mengampuni saudara kita yang lain dengan syarat. Habis. Maka itu Papa kita mengampuni luar biasa. Ada komen dari Samarinda. Mana ini ya? Tuhan saja bisa mengampuni tanpa syarat. Kenapa manusia susah untuk mengampuni dan kadang memberi syarat? Nah, Bapa mampukan kami untuk belajar mengampuni siapa saja. Oke, dari The Message. God put the world square with himself through the Messiah. Ya, ini menarik. Ini istilah dalam bahasa Inggris. Tuhan menempatkan kita manusia itu dalam sebuah kotak. Ya, dunia ini. Dengan dirinya sendiri. Jadi menjadi satu kotak. Dengan Tuhan Yesus, Mesias itu. Giving the world a fresh start by offering forgiveness of sins. Wah, terjemahan The Message ini dalam sekali. Bagaimana caranya kita dengan Kristus bisa ada di satu tempat yang sama? Ternyata caranya dengan mengajak kita memulai sesuatu yang baru. Giving the world a fresh start. Oh, ayo kita mulai dengan yang segar. Artinya gak yang lama, gak yang dulu, yang segar. Terima kasih Bapak. Dengan cara dia mempersembahkan, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. God has given us the task of telling everyone what he is doing. Nah, dikatakan di sini, maka Tuhan, ya terima kasih ada yang menolong saya juga, ya. Foot square artinya satu kotak tadi itu, setara. Wih, luar biasa, tinggal di dalam ruangan yang sama. Saudara, ini mengagumkan. Istilahnya Yesus Kristus itu bersih, murni, suci, dimasukkan dalam satu tempat yang sama dengan sampah-sampah ini, dengan kotoran-kotoran yang menajiskan ini, yaitu saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Disetarakan. Bayangkan saudara. Terima kasih untuk pengertian yang dalam ini. Maka itu kita harus sungguh-sungguh. Ya, terima kasih
Saya belum kenal Joli Kando memberikan Matius 18, 21-22. Betul. Petrus sombong. Tuhan, aku sudah mengampuni saudaraku 7 kali. Yesus jawab, enggak bisa. 70 kali 7 kali. Ada yang tanya, bagaimana kalau orang itu bilang sudah mengampuni, tapi dia bilang tidak mau bergaul dengan orang itu? Ya, itu urusan dia, bukan urusan kita. Berarti orang itu belum mengampuni. Maka itu saya sering berkata, saya menirukan berapa orang yang pernah tanya kepada saya sudah mengampuni kok, cuma malas ketemu. Sama, itu namanya belum mengampuni. Kalau kita sudah mengampuni, kembalikan apa-apa yang kita kerjakan harus seperti yang Tuhan kerjakan kepada kita. Ya. Sampai kita lihat ini, sampai. Oh, tolong kami Tuhan. Sampai Tuhan melakukan pertanyaan ini kepada kita. Dengar, Tuhan tolong kami. Sampai Tuhan melakukan pertanyaan ini kepada kita. Kan tadi ada yang tanya, bagaimana kalau sudah mengampuni tapi nggak mau bergaul dengan orang itu? Ya, saudara, semua pertanyaan dalam hidup kita, jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Yaitu ketika kita mengaplikasikan apa yang kita buat untuk orang lain dan Tuhan buat itu kepada kita. Ya, ini konsep penting. Maka kalau saudara hidup dalam konsep ini, sebelum kita memutuskan sesuatu terhadap orang lain, coba tenang sebentar. Kira-kira kalau Tuhan buat itu kepadaku, aku ini jadi apa? Nah, saya mau jawab ini. Ya, ada pertanyaan. Bagaimana kalau orang itu bilang sudah mengampuni, tapi dia bilang tidak mau bergaul dengan orang itu? Ayo kita buat ini. Kira-kira kalau Tuhan buat itu terhadap kita. Ya, Daniel, aku ngampuni kamu. Ya, Joli, aku ngampuni kamu. Tapi sorry ya, aku nggak bisa bergaul dengan kamu. Mati kita. Ngerti nggak penjelasan ini, saudara? Jadi apa saja yang kita rencana mau buat pada seseorang, sebelum kita putuskan untuk buat itu pada orang lain, buat itu. Kalau Tuhan buat seperti itu kepadaku, kira-kira aku ini jadi apa? Saya percaya kalau semua pertanyaan kita terhadap hubungan dengan siapa saja, sebelum kita putuskan untuk buat pada orang itu, maka kita harus aplikasikan. Kira-kira kalau aku begitu dan Tuhan buat itu kepadaku, aku ini jadi apa? Mengerti ya maksudnya? Weh, ini hebat sekali saudara. Oke. Puji Tuhan, ada yang komen, saya belajar supaya saya makin mengerti maksud Papa kita. Amin. Harusnya begitu. Dalam perjalanan hidup iman kita, berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan menikmati anugerahnya yang tak habis-habisnya dalam hidup kita. Nah, kita belajar tentang Yusuf. Saya lupa. Dalam psikologi itu ada teori yang mengatakan begini. Suatu kesalahan ya yang dibuat oleh orang lain terhadap seseorang, kalau itu didiamkan sekian jam, maka logika ini, pikiran manusia itu akan mereka-reka. Tahu kata mereka-reka? Pasti dia begitu, mungkin dia begitu, jangan-jangan dia begitu. Nah, ketika sekian jam saja, sejak orang itu disakiti oleh orang lain, sekian jam saja, maka orang itu jadi jahat. Karena iblis
memberi pengembang dari hal kecil menjadi besar. Apalagi kalau sudah sebulan dibiarkan. Apalagi kalau sudah setahun. Wih, saya nggak bisa bayangkan. Maka perkara kecil yang terjadi setahun yang lalu, yang dialami oleh orang itu, wih, sudah jadi gunung berapi yang siap meletus, saudara. Nah, itu teori psikologi. Dan itu betul. Dendam itu terjadi. Ya, saya ulangi, dendam itu terjadi ketika perkara kecil, mungkin cuma satu tusukan jarum, mungkin saya pakai istilah ini. Nah, kalau kita lihat tusukan jarum, kan kecil tuh saudara, bukan jarum karung ya, kalau jarum karung itu gede. Ini jarum jahit saja. Tapi satu tusukan jarum kecil tidak segera diselesaikan, yaitu dengan cara mengampuni. Bukan membereskan, beda loh. Mengampuni itu tidak perlu ada pemberesan. Kalau pemberesan itu ngajak orang itu berperkara. Saya ingin tahu sebenarnya, jelasnya perkara ini, duduk perkaranya itu seperti apa. Nah, akhirnya orang itu menimbang-nimbang. Kalau memang mampu aku ampuni, aku ampuni. Tapi sorry kalau aku nggak bisa mengampuni. Karena setelah dibereskan, wih, ketahuan lebih jauh yang dia rasakan. Nah, itu jadi jahat. Dendam itu selalu muncul ketika satu tusukan jarum kecil tidak segera diampuni, diselesaikan. Maka itu jadi besar. Nah, besarnya luka kecil tadi, meledaknya jadi dendam. Dan jadi dendam itu ujungnya pembunuhan. Maka itu hari ini kita belajar, saya beri tema. Belajar untuk bisa melupakan masa lalu yang pahit. Karena itu akan membuat saudara dan saya hidup makin jauh dengan Bapa di surga. Karena kita tidak mau mengampuni. Jadi kalau saudara dan saya tidak mau mengampuni, hanya cukup memaafkan, rugi besar. Karena itu akan dipakai jadi alat setan untuk mengembangkan. Nah, belajar dari Yusuf. Ini saudara kita ini luar biasa. Pertama, adik nomor 11. Yusuf itu kan nomor 11. Dikeroyok oleh 10 abang. Kalau abang pasti kakak laki-laki. Istilah Jawa, ya gepeng dia. Adik nomor 11 dikeroyok, ditindis oleh 10 kakak laki. Nah, seharusnya Yusuf itu mengembangkan yang dibuat oleh kakak-kakaknya. Itu tadi ya, mengembangkan. Oh, dia begitu toh ternyata. Oh, pantas. Berapa waktu yang lalu aku melihat kakakku nomor 3 misalnya begitu. Oh, dia begini. Oh, ternyata dia rencanakan sudah lama. Oh, pantas. Mamaku bilang begini begitu tentang kakakku nomor 7 dan nomor 8. Oh, pantesan. Saudara, jadi ketika Yusuf ada di dalam sumur, sayang Alkitab tidak menulis berapa jam atau berapa hari. Waktu Yusuf di dalam sumur, seharusnya dia bisa mengembangkan kejahatan 10 abangnya ini. Tapi Yusuf tidak membiarkan pikirannya berkembang. Yusuf tidak membiarkan mereka reka. Tidak. Dia tutup. Langsung aku mengampuni 10 kakakku itu. Puji Tuhan. Maka itu ketika saya ngajar sekolah minggu, ada seorang anak yang memberikan saya pengertian. Saya nggak bayangkan, coba. Maka itu untung besar loh.
kalau kita pernah jadi guru sekolah minggu, bertemu dengan anak-anak yang jenius, lucu-lucu, polos. Nah, ketika saya menerangkan tentang Yusuf sampai di dalam sumur, saya memang lihat wajah anak saya yang satu ini mikir terus. Waktu saya cerita, wah dia nggak mengembangkan begini. Begitu dia tahu saya mau selesai di bagian itu, dia angkat tangan. Om, saya tahu Om, kalau Yusuf itu tidak mengembangkan sakit hatinya. Saya tahu dia ngapain Om di dalam sumur itu. Nah terus terang ya saudara, selama saya jadi hamba Tuhan, saya tuh nggak pernah kepikir Yusuf tuh ngapain. Di samping nggak ditulis di Alkitab. Tapi gara-gara anak itu, saya jadi kepikir. Tahu nggak dia jawab apa? Terus saya tanya, lah jadi kamu taunya dia ngapain? Dengar jawaban anak kecil ini. Om, dia main air Om di dalam sumur itu. Saya kaget sambil tertawa. Betul juga pikiran anak ini. Nah, ada yang tertawa ini. Dari mana? Saya antar kamu ya. Yusuf main air. Bahasa Jawanya kecek. Itu anak-anak. Satu kali saya menerangkan tentang Abraham. Weh, yang begini, yang begitu, macam-macam. Nah kita kan gak pernah lihat fotonya Abraham. Nah, zaman itu gak ada foto. Ya, oke Yan, kamu tertawa. Betul itu pikiran anak-anak. Yusufnya kecek. Main air. Nah, waktu saya terangkan Abraham begini. Satu anak angkat tangan. Om, saya tahu loh Om. Opa Abraham itu pasti gemuk Om. Gak mungkin dia kurus. Saya terus mikir lagi. Kenapa ini anak-anak ini? Kok bisa mikir Abraham itu gemuk? Nah, itulah saya percaya pada anak-anak. Karena Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Maka itu saudara, kalau saudara ingin mengerti firman Tuhan, saya ulangi lagi, jangan masuk sekolah teologi makin mumet. Belajarlah kepada anak-anak. Ya, benar juga namanya sumur, dalamnya hanya ada air. Pelajaran luar biasa. Puji Tuhan. Nah, itu pikiran anak-anak. Jelas ya saudara, Yusuf gak mengembangkan. Kalau saudara baca di kitab Kejadian, tiba-tiba Ruben, kakak sulung, Kejadian 37:22. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Nah, berapa saat kemudian Ruben usul, ayo kita angkat aja adik kita dari sumur. Terus kita jual saja ke Mesir. Ya, ada yang jawab ini dari Jakarta, sumurnya tidak berair. Mungkin ada air tapi padang gurun airnya sedikit. Maka itu saya tidak percaya pada anak itu. Yusuf kecek karena airnya nggak dalam, hanya main air. Ruben masih baik hati, iya, kakak sulung sayang adiknya. Oke, ngakak lucu benar sama anak-anak. Iya betul, sama anak-anak itu menyenangkan sekali. Ayat 24. Dan mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong. Oh, tidak berair malahan. Ya, oke, ini ada ayatnya. Kejadian 37 ayat 24. Oke, jelas ya? Nah, jadi ketika Yusuf dikeluarkan dari sumur, dia tidak berpikir jahat tentang kakak-kakaknya. Itu yang kita harus belajar. Pasti Yusuf bilang, terima kasih ya bang, aku dikeluarkan dari sumur. Hei, kok aku dijual? Kok gak dibawa pulang ke bapakku? Ingat, Yusuf itu anak emas, anak kesayangan. Dijual ke Mesir. Waduh, makin jauh sudah dari rumah Yakub ayahnya yang sangat mengasihi dia. Yusuf gak protes. Yusuf gak teriak-teriak selama dibawa oleh para pedagang Ismail itu. Dijual ke rumah Potifar, Yusuf gak meronta. Tidak teriak-teriak. Tidak. Yusuf tetap
bersyukur dan menerima karena dia penuh dengan pengampunan. Begitu pula ketika istri Potifar cari masalah, sama Yusuf tidak dendam. Nah, saudara, itu fitnah keji. Ya, fitnah keji. Begitu kejinya. Yusuf itu divonis seumur hidup. Penjaranya seumur hidup. Tapi tidak diadili. Wih, ngeri sekali. Bayangkan, dia nggak salah. Dia difitnah. Ya, satu bukti bahwa dia mau memperkosa karena jubahnya ketarik dan ditinggalkan. Ya nggak mungkin Yusuf mau balik lagi ke kamar ambil jubahnya. Nggak mungkin. Nah, dengan baju Yusuf yang di tangan istri Potifar, sah bahwa dia memang mau memperkosa istri bos ini. Habis masuk penjara tanpa diadili, dihukum seumur hidup vonisnya, dan tidak boleh membela diri. Nggak ada kesempatan membela. Bayangkan, habis dia. Apalagi Potifar itu pejabat tinggi. Sekali lagi kita menemukan secara psikologis seharusnya Yusuf mengembangkan. Secara psikologis seharusnya Yusuf mengembangkan. Tahu, mengembangkan sakit hati. Tapi Yusuf tidak. Dia melupakan yang pahit-pahit itu. Maka itu saudara penting sekali. Maaf kepada semua saudara warga binaan yang sempat mendengar firman ini. Kalau ada di antara saudara warga binaan, saudara ada di tempat yang tidak enak ini sekarang. Karena saudara difitnah. Karena saudara dituduh. Karena saudara dijebak. Karena saudara mengalami hal yang tidak adil. Hari ini, belajar dari peristiwa ini. Lupakan yang pahit dan jangan kembangkan dengan mereka-reka. Jangan. Itu yang Tuhan buat atas kita. Mazmur 103 ayat 12. Mazmur 103 ayat 12. Mari kita lihat ayat ini. Papa, terima kasih. Seperti ini Papa mengampuni kami semua, kita semua. Mazmur 103 ayat 12. Ya, nggak bisa lambas, harus bebas dari semua sakit hati itu. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ayat seperti jauhnya timur dari barat, demikian juga dia menjauhkan kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. Terjemahan lama. Maka sejauh timur dari barat, begitu jauh pun begitu jauh pun dibuangnya dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah dia menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kita daripada kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya pelanggaran-pelanggaran kita dari kita. Sebagaimana jauhnya timur dari barat, begitulah jauhnya dia telah membuang keingkaran kita daripada kita. Saya tanya. Dan betul-betul ini kebenaran yang luar biasa. Saudara, yang belum pernah tahu, hari ini harus tahu. Kenapa Papa tidak berfirman? Dibuangnya semua kejahatan pelanggaran kita dari utara ke selatan. Mengapa Tuhan berbicara bahwa kalau Dia membuang semua dosa kita yang sudah kita mintakan ampun, harus ini syaratnya, minta ampun, bertobat. Mengapa Papa menulis dibuangnya dari barat ke timur? Saya baca lagi supaya tidak salah. Ya, dari timur ke barat. Maaf, jangan sampai keliru.
dari timur ke barat. Maka itu dengan ayat ini, dengan tulisan ini, saya selalu berkata, salah itu lagu dari Sabang sampai Merauke itu salah. Yang betul dari Merauke sampai ke Sabang, yang betul dari timur ke barat, bukan barat ke timur. Artinya, luar biasa. Pasuruan berkomen. Coba saya baca ini, komen dari Pasuruan. Terima kasih ya, komen bagus. Makasih sudah menguatkan saya dengan penjelasan firman tadi, supaya membuang kepahitan kehidupan. Soalnya baru-baru ini saya mengalami kepahitan yang luar biasa dan menyimpan dendam. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Puji Tuhan, firman memerdekakan. Ini dia. Dalam hidup kita harus mau dalam proses mengampuni. Rugi tidak mau mengampuni, rugi. Nah, kenapa dari timur ke barat? Ya, oh ini terjemahan The Message. And as far as sunrise is from sunset. Nah, jadi jelas kalau ini. Dari matahari terbit itu timur, sampai matahari terbenam itu barat. He has separated us from our sins. Luar biasa. Kalau kita mau, ada komen dari Surabaya, saya baca. Belajar bisa menang atas masa lalu yang pahit. Musuh utama manusia, setan memakai memori kita mengingat masa lalu yang pahit. 2 Korintus 5:19, Tuhan tidak ungkit-ungkit dosa kita yang lalu. Jadi kita pun harus melupakan semua kesalahan orang yang berbuat pada kita. Contoh Yusuf, satu-satunya orang yang penuh pengampunan pada semua orang. Ya, apa yang direka-reka oleh mereka, Tuhan mereka-rekakan menjadi kebaikan. Puji Tuhan. Dan itu betul. Oke ya saudara, kita lanjutkan. Kalau dibuang dari utara ke selatan, maka ada titiknya. Titik utara itu namanya kutub utara. Titik selatan itu namanya kutub selatan. Jadi kalau Tuhan membuang dosa kita dari utara dibuang ke selatan, berarti dosa itu masih bisa ditemukan di kutub selatan. Atau sebaliknya, dari kutub selatan dibuang ke kutub utara. Maka orang masih bisa menemukan dosa kita di kutub utara. Tapi kalau dibuang dari timur ke barat, coba merem sebentar. Bumi kita ini bulat atau datar? Yang percaya bumi datar itu, saya nggak tahu dia makan paku atau makan baut itu orang. Kok sampai bumi itu datar? Itu yang dari LP mana itu tertawa. Iya toh. Jadi karena bumi ini bulat, jadi kalau orang dari timur mau ke barat, coba renungkan. Ada titik temunya enggak? Kalau kutub utara, kutub selatan kan ada titiknya. Ayo jawab. Kalau timur ke barat ada titiknya enggak? Ini ada yang komen, keren pertemuan di udara. Wih, luar biasa. Puji Tuhan. Maka itu hari ini pelajari hidup Yusuf. Hidup yang luar biasa. Jadi, kalau Tuhan mengampuni kita, itu dengan cara melupakan. Ya, ada yang jawab dari Cibinong, timur ke barat tidak ada ujungnya. Benar. Maka itu kalau ada orang kejar-kejaran, dari timur ketemu ke barat, nggak akan ketemu karena balik lagi muter terus begitu. Karena setiap orang bisa berkata timur, setiap orang bisa berkata barat. Tergantung posisinya ada di mana. Hebatnya, jadi timur barat itu nggak pernah ada titiknya. Seperti itu Papa kita mengampuni kita. Maka berbahagialah setiap kita kalau kita sudah diampuni. Ya, saya lupa itu ayatnya di mana. Berbahagialah orang yang sudah diampuni pelanggarannya. Ada yang ingat nggak? Tolong saya cari ayat itu.
Terima kasih. Kita berbahagia karena kita sudah diampuni, bukan dimaafkan oleh Tuhan. Bedakan itu baik-baik. Jadi hari ini saudara, hidup ini akan luar biasa kalau kita sudah diampuni karena kita mengampuni. Nah, sampai di bagian ini kita harus tahu perbedaan Kristen. Tapi Bapa di surga kalau mengampuni kita, nggak perlu bayar apa-apa, nggak perlu pakai puasa, nggak perlu pakai nyiksa diri, tidak. Cukup satu. Kalau saudara dan saya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, otomatis Bapa mengampuni kita. Simple, sederhana, nggak ribet, nggak pakai macam-macam. Maka itu Tuhan Yesus mengajar, ampunilah kesalahan kami, karena kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi hari ini kalau semua kita bisa melupakan kepahitan-kepahitan masa lalu, maka hidup ini luar biasa. Kita buka Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Kita lihat itu. Oke, Filipi 3 ayat 13. Ayo, ini jadikan pegangan yang kuat buat kita semuanya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. TSI. Saudara-saudari, saya tahu bahwa saya belum mencapai tujuan itu. Tetapi mata saya hanya tertuju untuk mencapai sasaran ini saja. Saya melupakan semua hal yang sudah lewat dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang ada di depan saya. BS, tentunya saudara-saudara, saya sesungguhnya tidak merasa bahwa saya sudah berhasil merebut hadiah itu. Akan tetapi ada satu hal yang saya perbuat, yaitu saya melupakan apa yang ada di belakang saya dan berusaha keras mencapai apa yang ada di depan saya. Nah, hari ini kita menemukan kebenaran ini. Seperti Paulus, saudara dan saya pun belum mencapai hadiah atau tujuan itu. Belum. Tapi ini yang kita harus lakukan. Lupakan yang sudah lewat. Terjemahan ASV. Brethren, I could not myself yet. Ya, I could not myself yet to have laid hold. Jadi aku belum sampai itu. But one thing I do, forgetting the things which are behind and stretching forward to the things which are before. Jadi berusaha sekuat tenaga untuk melupakan yang di belakang. Ada yang kirim bahasa Jawa, saya akan baca. Para sadulur, aku dhewe ora rumangsa menawa aku wis bisa nyandak merai. Nanging iki kang dak tindakake kalawan ngelalekake apa kang wis ana ing samburiku. Semua yang di belakang aku sudah lupakan. Terus serta ngener marang apa kang ana ing sangarepku. Jadi kita harus berbuat seperti itu. Ya. Ini bahasa apaan? Sebentar. Oh, terjemahan baru ya. Udah tadi. Baik. Jadi jelas ya saudara, sekarang ini apa yang kita mau buat? Luar biasa. Jadi buang kesalahan saudara kita seperti Tuhan membuang kesalahan kita. Dari mana ke mana? Dari timur ke barat. Oke, terjemahan apa ini Ricky? Sebentar. The message. But I'm well on my way. Aku sih sudah jalan betul di jalanku. Reaching out for Christ. Mencapai apa-apa untuk Kristus. Who has so wondrously reached out for me. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus dengan indahnya, dengan dahsyatnya meraih hidupku, merebut hidupku. Terus dia berkata, friends,
don't get me wrong. Teman-teman, jangan menyalahkan aku. By no means do I count myself an expert in all of this. Dengan menganggap aku ini expert, aku ini ahli untuk apa saja. Jangan mikir begitu. But I've got my eye on the goal. Ini yang kulakukan. Aku arahkan, aku pusatkan pandanganku, mataku kepada goalku, kepada tujuanku. Where God is beckoning us onward. Karena Tuhan minta dengan sangat kita maju. Jangan mundur. To Jesus. Kepada Yesus arahnya. I'm off and running. Ya, aku ini stop berlari, maksudnya ke belakang. Ya, tapi aku lari ke depan. Ini terjemahan The Message. Nah, sekarang yang terakhir. Kita melihat Yusuf itu bagaimana sebetulnya. Ini luar biasa saudara kalau kita lihat hidup Yusuf. Ya, kita buka Kejadian Mazmur 105 ayat 17. Ayo kita lakukan seperti Yusuf. Mazmur 105 ayat 17. Aneh Yusuf ini, tapi inilah imannya karena konsep pengertiannya. Mazmur 105 ayat 17. Oke. Roh Kudus tolonglah kami untuk kami jadi pelaku firman. Diutus nyala, nyanya itu Tuhan. Tuhan mengutus seorang mendahului Israel ke Mesir, yaitu Yusuf yang dijual menjadi budak. Nah, ini imannya Yusuf. Dia tahu kakak-kakaknya, 10 abangnya itu yang menjual dia ke Mesir. Tapi imannya Yusuf bukan. Mereka hanya jadi alat. Tapi sesungguhnya papaku di surga yang mengutus aku mendahului mereka. Ini gila. Kejadian 45. Mulai ayat yang ketiga. Kejadian 45 mulai ayat yang ketiga. Papa, kami mau belajar hari ini untuk seperti Yusuf ini. Inilah kali pertama Yusuf mengaku di depan kakak-kakaknya dan adiknya Benyamin. Ayat 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Saudara, kalau Yusuf dendam kepada kakak-kakaknya, dia gak akan berkata, akulah Yusuf. Jadi dia menjelaskan, Kak, ini aku. Pertanyaan pertama, masih hidupkah Papa? Aduh, saya kalau baca ini, hati saya miris. Berapa puluh tahun dia gak ketemu ayahnya, gak ketemu adiknya Benyamin. Maka itu pertanyaan pertama, Papa masih hidup? Tidak. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Alasannya lihat ini, lucu sekali. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi adiknya yang dijual, yang dibuang ke sumur. Wajar gak? Ruben dan adik-adiknya gemetar dan ketakutan. Wajar. Nah, ketika Yusuf melihat kakak-kakaknya seperti ini, pasti Benyamin bingung. Karena Benyamin gak begitu lama kenal si Yusuf, bukan? Saudara bayangkan, ketika 10 kakaknya ini masih bingung-bingung. Ini adik kita yang kita jual. Pasti ada yang berkata, mati kita sekarang. Lihat yang Tuhan Yesus, yang Yusuf katakan. Ini luar biasa. Dia ngomong lagi. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Wih, ini luar biasa saudara. Dahsyat Tuhan kita. Marilah dekat-dekat. Saudara tahu nggak? Hati Yusuf yang seperti itu. Marilah dekat-dekat. Ayo jawab. Kira-kira masih ada yang ragu-ragu nggak? Wih,
Jangan-jangan kalau kita dekat langsung ditombak kita, langsung dipedang kita. Pasti ada yang mikir begitu. Maka itu Yusuf berkata, mari dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka kepadanya. Sebelum kita baca jawaban Yusuf, mengapa Yusuf jawabnya? Katanya lagi, akulah Yusuf. Jadi saudara bisa bayangkan gak? Jadi kira-kira kakak-kakaknya ini, abang-abangnya ini pelan-pelan mendekati Yusuf. Pasti saya bayangkan mereka sambil tola-tole. Bener gak? Bener gak? Kita dibunuh gak ya? Karena kalau saudara baca kalimat sebelumnya, ayat sebelumnya, kan Yusuf minta, semua orang keluar. Jangan ada orang di sini selain aku dengan orang-orang ini. Nah, waktu mereka 10 kakak ini ingat perkataan adiknya kepada semua tentara, prajurit. Wih, jangan-jangan kita dibunuh ini. Bisa tuh mikir begitu? Tapi lihat hati Yusuf. Dia berkata, lanjutnya 4. Maka mendekatlah mereka. Ini saudara yang membuat Yusuf itu gak sakit hati, gak pahit. Maka di otaknya, di memorinya tidak berkembang hal-hal jahat. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Saudara bisa bayangkan. Kalau Yusuf belum mengampuni, belum melemparkan kesalahan kakak-kakaknya dari timur ke barat, nggak mungkin bisa berkata begini. Pasti Yusuf berkata, aku ampuni kamu kak, atau abang. Tapi tunggu, bereskan dulu. Kenapa kamu buat itu kepadaku? Mungkin begitu. Tapi Yusuf tidak. Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri. Kan gila ini, dia malah nasihati. Karena ini loh saudara, Roh Kudus tolong kami. Supaya hari ini kami menjadi seperti Yusuf. Punya hati Yusuf. Maka semua orang bersalah kepada kami akan ampuni mereka. Dan kalau toh ada orang yang pernah berdosa, bukan kepada kami, tapi mereka datang kepada Tuhan lewat kami akan ampuni dosanya juga. Ingat itu. Jadi saudara dan saya diminta Tuhan bukan cuma mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tapi Tuhan minta kita mengampuni semua dosa orang yang gak berurusan dengan kita. Nanti saya baca ayat terakhirnya. Lihat ayat 5 saudara. Harus kita kerjakan ini. Tetapi sekarang kakak-kakakku, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Bukan marah Yusuf, tapi untuk memuliakan Tuhan. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Nah ini yang ditulis lagi di Mazmur 105 ayat 17 tadi. Gila gak Yusuf ini saudara? Dia ingat dan dia sadar bahwa kakak-kakaknya yang menjual. Dia ngomong, memang kamu yang menjual aku, tetapi Tuhan yang mengutus aku untuk memelihara suatu kehidupan. Maaf. Dan seterusnya. Saya baca sendiri. Ayat terakhir. Yohanes 20 ayat 23. Ini perintah mutlak yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai gereja. Dimanapun kita berada. Sebagai murid-murid Yesus. Yohanes 20 ayat 23. Kita lihat. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. TSI, saya akan baca. Melalui pertolongannya. Maaf ya, ada telepon sebentar. Halo? Oh, mati. TSI saya baca. Melalui pertolongannya, kalian akan menyampaikan berita pengampunan kepada orang-orang lain. Jadi, kalau kalian merasa kehendak Tuhan untuk memaafkan dosa orang lain, maka aku dan Bapakku mengampuninya juga. Tetapi kalau kalian tidak memaafkan dosa orang lain, maka aku dan Bapakku juga tidak mengampuninya. Ih, ngeri sekali. Jadi mulai hari ini saudara, ayo kita mengampuni dosa orang.
Nah, dosa orang itu beda dengan orang berdosa. Kalau kita mengampuni orang berdosa, memang itu dosa orang itu kepada kita. Orang itu menyakiti kita, orang itu melukai kita, mengkhianati kita, menipu kita, kita harus ampuni. Tapi kalau Tuhan minta ampuni dosa orang. Jadi ada orang-orang berbuat dosa, bukan kepada kita. Kita nggak tahu kepada siapa. Tapi kita ketemu orang itu, maka kita harus mengampuninya juga. Dengan melayani dia, untuk dia bertobat. Dunia membutuhkan kebenaran pengampunan yang sedahsyat ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjadi pengampun-pengampun di akhir zaman ini. Maka dunia akan jadi seperti surga. Haleluya! Kita jadi pemenang. Tidak ada dendam. Pikiran kita enak. Tidurnya nyenyak. Makannya pun enak. Walaupun cuma kerupuk dengan kecap saja. Atau mungkin yang di warga binaan cuma kangkung tiap hari. Ucapkan syukur karena hati kita lega. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.